Allahumma salli wa sallim wa mahabatan wa birra wa radiyallahu ta'ala an mawalina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa qurrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Al-mukarramun jamaah Majlis Ta'lim Al-Jihad, mudah-mudahan kita yang hadir di Musallafatul Qulub. Asyhadu an la ilaha illallah Mulazamatut ta'ah wa tarkul haram. Halaman 92, baris yang kedua dari atas, Kitab Mukasyafatul Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya an Abi Darda'i annahu qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, an Abi Darda'i, dari Abi Darda, annahu, bahwasanya Abi Darda itu, qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata atau bertanya kepada Rasulullah. Jadi ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi kalau ada ya, nih harokatnya nasab, ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Jadi, meskipun enak kalau enggak sesuai dengan apa ya kaidah nahunya, ya kedengerannya enggak enak juga di telinga orang yang ngerti. Kalau di telinga orang yang enggak ngerti mah asal suaranya enak juga udah sedep aja ya. Ini persoalannya kalau yang dengar itu ngerti ya. Jadi jangan ya Rasulullah, tapi ya Rasulullah. Makanya ya Rasulullah, ya Rafi Asyan tuh. Bukan ya Rafi Usyan, tapi ya Rafi Asyani wad daraji. Tapi al-jihad yang begini-gini sudah ngerti, cuma pura-pura lupa ya. Banyak pura-puranya ya. Iya, banyak lupanya tuh ya. Jadi ya banyak pura-pura lupa ya, nggak inget ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, berilah saya nasihat, berilah saya wasiat. Jadi lumrah kalau orang itu selalu minta nasihat kepada orang-orang yang lebih ngerti. Makanya salah satu hak muslim terhadap muslim lainnya itu, satu dari yang 6, wa idzas tansohaka fansohu. Apabila ada saudaramu yang muslim minta nasihat, minta saran, dan kamu bisa ngasih saran, ngasih nasihat, tahu ilmunya, fansohu, kasih saran, kasih nasihat, jangan pelit-pelit. Jangan tiba ngasih saran aja minta dibayar. Ya,
Tiba ngasih nasihat aja minta dibekelin. Nah, jadi kalau ada kawan kita yang punya persoalan, ya dia minta saran, minta nasihat, bahasa sekarang itu minta solusi apa polusi. Dan kita bisa, ya kitanya ngerti, fansahu, kasih dia saran, kasih dia jalan keluar. Lalu Rasulullah faqala lahu, maka lalu Rasulullah bersabda kepada Abu Darda karena minta dinasehati, ya. Lalu Rasulullah kasih nasihat. Apa isi nasihatnya? Iktasib thayyiban. Berusahalah kamu dengan usaha yang baik. Jadi pertama nasihat Nabi dinasehatin. Kalau kamu usaha yang baik. Usaha yang baik. Kenapa? Karena usaha itu nanti akan menjadi konsumsi kita dan bisa dikonsumsi oleh anak istri kita. Kalau usaha kita itu haram, ya maka nanti efeknya juga akan jelek. Nabi mengatakan di hadis lain, mana bata min haramin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka yang paling layak, paling patut untuk menjadi tempatnya. Jadi hati-hati kita di dalam memberikan nafkah kepada anak dan istri atau cucu. Usahakan dari usaha yang thayyib, yang baik. Jangan usaha yang haram. Kalau kita kasih makan, minum dari barang yang haram, kemudian makanan, minuman itu berubah menjadi daging, itu bisa repot kita. Fannaru aula bih, kata Nabi. Neraka lebih layak tempatnya. Artinya nanti akan berpengaruh pada perkembangan jiwa anak. Jadi kalau diarahkan untuk hal-hal yang baik susah, tapi kalau diajak untuk hal-hal yang mengarah pada neraka seperti maksiat, doyan banget. Kalau diajak ngaji berat, tapi kalau diajak tawuran, semangat. Ya, diajak ke musola, ke masjid, berat. Tapi kalau diajak ke tempat-tempat maksiat, jam 2 malam disamperin bangun. Jadi ini pengaruh dari makanan. Makanya di hadis lain Rasulullah katakan, man kasaba malan min nahawisha anfaqahu fi nahawira. Orang yang usahanya dari usaha yang haram, ya, nanti dia akan keluarkan hasil usahanya itu untuk urusan yang gak ada manfaatnya juga. Coba aja kita perhatikan, orang-orang yang dapat harta dari harta yang haram, dia boleh ngerampok katakan. Itu dapat duit banyak, tapi nanti digunakan untuk hal-hal yang gak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya dalam artian untuk hal-hal yang berbau maksiat. Duit boleh ngerampok, ya biasanya buat minum, buat apa namanya, ya prostitusi, buat dugem, kan gitu ya. Ya, jarang orang boleh ngerampok buat apa namanya, buat nyumbang masjid, buat nyumbang musola. Kalau duit ngerampok dibuat nyumbang musola, buat nyumbang masjid, kana kaman tohar thawba, ya bil ma'iddanis, sama seperti dia nyuci baju, nyuci pakaian dengan air yang kotor. Jadi duit haram itu dikemanain juga nggak ada manfaatnya dalam agama. Kita korupsi nih, lah gue biar gini-gini korupsi, kagak semuanya gue makan. Ya separohnya gue buat nyumbang musola, ya separohnya buat masjid. Ya, itu separuhnya lagi buat umroh. Malah RT-nya gue umrohin. Ya, RW-nya gue umrohin semua, sampai tetangga gue umrohin. Ya, iya. Jadi namanya duit korupsi gue nggak sia-sia. Ya,
kan cara berpikir secara akal. Tapi kalau kita berpikir secara agama, barang yang udah kotor, dari hasil yang kotor digunakan untuk membersihkan sesuatu, nggak akan bisa. Kalau ada baju yang kotor, cuci pakai air yang bersih. Kalau air kotor dibuat nyuci baju, nyuci pakaian, bukan tambah bersih, tambah apa? Tambah kotor. Meskipun di dunia dia dapat manfaat. Manfaatnya apa? Nyohor dia. Tuh, si anu nyumbang musola, si anu nyumbang masjid. Ya, pembantunya diumroin, RT diumroin, LMK diumroin. Tuh. Ya, ketua majelis taklim disuruh ngajanin. Ya, diumroin kagak, disuruh apa namanya? Ya, ngajain doang sama apa namanya, baca doa. Semua. Iya. Di dunia ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Dia sohor sebagai orang yang apa? Dermawan. Tapi nanti di akhirat kan kebuka semua. Yaumatu blas sarair. Semua rahasia-rahasia itu Allah buka. Oh, ternyata dulu berangkatin orang umroh, duit boleh korupsi. Nah, ini yang harus kita paham. Makanya pesan Nabi, nasihat Nabi kepada Abu Darda yang pertama, iktasib thayyiban. Berusahalah kamu dengan usaha yang baik. Wa'mal shalihan, dan beramallah kamu dengan amal yang soleh. Jangan cuma rajin beramal, tapi amalnya harus amal soleh. Rajin kerja, ya, rajin berusaha, tapi kerjaannya kagak bener. Kita diperintahkan oleh Allah, disuruh kerja, suruh beramal, tapi amalnya harus amal yang soleh, amal yang baik. Amal yang baik itu apa? Muwafiqan lisyar'i, amal yang sesuai dengan aturan syariat. Apa yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu yang dianggap baik. Muwafiqan lisyar'i, sesuai dengan apa? Syariat. Jangan cuma rajin doang tapi nggak ngikutin aturan agama. Sholatnya rajin, sholat isya cuman 3 rakaat. Lah ini kan namanya rajin beramal tapi nggak soleh. Nggak ada di dalam Islam itu komus atau rumus malas, nggak ada. Ya, Islam itu agama yang sangat menganjurkan kita untuk terus berproduksi. Ya, umat yang produktif, bukan umat yang konsumtif. Produktif itu dalam segala hal yang terkait dengan kebaikan. Wasalillaha rizqa yaumin liyaumin. Wasalillah, salillah itu sal, itu fil amr dari sa'alah, is'al menjadi sal. Ya, mintalah kepada Allah rizqa yaumin liyaumin, rezeki tiap hari. Jadi minta kepada Allah rezeki tiap hari, karena kita butuh rezeki setiap hari. Tuh. Di samping ibadah setiap saat, kita juga butuh rezeki setiap hari. Minta sama Allah rezeki. Makanya cara minta rezeki kepada Allah setiap hari itu, kalau kita sholat berarti udah minta rezeki. Anda sholat, minimal sholat maktubah, sholat fardu yang 5 waktu, itu berarti Anda sudah minta rezeki sama Allah. Karena ketika Anda nih duduk di antara dua sujud, bacanya apa? Robbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Jadi dalam doa sholat itu juga ada permohonan rezeki. Jadi jangan dianggap kalau kita ibadah rezeki mah nggak perlu. Ya, buktinya dalam sholat kita selalu minta apa? Rezeki.
Makanya sholatnya yang bener, jangan terburu-buru aja. Ya, ini kadang-kadang doanya apa? Sholatnya terburu-buru. Jadi warzukinya apa namanya? Ya ketinggalan. Tuh. Itu warzuki, ya Allah berilah rezeki kepada saya. Makanya kata Nabi, minta rezeki kepada Allah tiap hari, artinya sholat. Tuh, kita wajib sholat karena dengan sholat itu salah satu cara kita memohon rezeki kepada Allah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salat itu tiang agama. Salat itu tiang agama. Kan ada orang yang kasih sampel begini. Rukun Islam kan ada 5. Ya. Jadi ada 5 itu kalau 3-nya ya dia nggak sempat pegang minimal salat. Tapi kalau salatnya dia nggak pegang, ini bisa repot. Ada yang kasih sampel kayak orang megang botol atau kayak orang megang apa namanya? Gelas. Ya. Kayak orang megang botol atau megang gelas dia. Jadi ada ulama-ulama itu yang kasih sampel begini. Ini katakan ini botol ini kita anggap agama ya. Nih. Ini kan 5 rukun nih, 5 rukun. Ya. Mengucap 2 kalimat syahadat, sholat, bayar zakat, terus haji, puasa ya. Nih. Sholat itu tiang rukun. Kalau sholatnya nggak dikerjakan lepas. Ya. Kita pegang 5 rukun nih. Seandainya kita nih orang nggak mampu, ya, atau orang Allah belum kasih kita kesempatan naik haji, kita nggak sempat haji dah tuh. 1. Masih ada apa? 4 kepegang. Puasa Ramadan wajib, tapi karena kita ada uzur syar'i, udah ketuaan, udah nggak kuat, ya bisa diganti dengan apa? Dengan mood. Karena dia udah nggak bisa lagi, ya nggak mampu. Dia nggak tuh. Ini masih kepegang botol. Ya, tinggal berapa? 3. Zakat nih, zakat. Karena dia termasuk orang yang fakir, dia mustahik. Orang yang berhak menerima zakat nggak wajib dia apa namanya bayar zakat. Akhirnya dia nggak zakat tuh. 3. Ya. Tinggal apa? Tinggal 2 nih, sholat. Sekarang kalau sholatnya sampai enggak, lepas nggak nih? Lepas ini. Nah, kalau sholat tadi ini kan lepas tangan ini jadinya. Coba lo. Lente jagain sini. Ya, dilepas nih sholat, jatuh ini. Makanya sholat itu imaduddin, tiang agama. Dan sholat itu wajib bagi orang miskin, orang kaya, ya, orang yang sakit, orang yang sehat. Tapi kalau haji wajib hanya bagi yang mampu. Puasa juga begitu, wajib bagi mereka-mereka yang memang mampu melaksanakan puasa. Kalau ada uzur dia nggak wajib. Zakat wajib bagi orang yang apa? Yang sudah memenuhi kriteria. Tuh. Tapi kalau sholat nggak ada alasan. Makanya kalau jadi orang Islam sampai kagak sholat, faqad hadamaddin kata Nabi. Dia udah ngancurin agamanya, jatuhin agamanya dia. Jadi as-sholatu imaduddin. Sholat itu seperti tiangnya agama. Kayak tiang, bangunan biar hebat kayak apa, kalau nggak ada tiangnya dia akan runtuh. Ya. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama. Jadi agamanya masih belum jatuh. Tapi kalau udah nggak sholat, dah hancur dah agamanya. Tuh. Siapa yang ninggalin sholat berarti dia ngancurin agama. Makanya Islam itu hancur, jangan disalahkan cuma musuh-musuh Islam. Karena banyak juga orang Islam yang menghancurkan agamanya sendiri. Siapa itu? Mereka-mereka yang tidak melaksanakan sholat. Jadi nasihat Nabi kepada Abu Darda nih yang ketiga, salillah rizqa yaumin li yaumin. Minta kepada Allah rezeki setiap hari. Berarti kita wajib sholat.
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau kita sholatnya benar, sebetulnya udah terakumulasi tuh semua kemauan kita. Ya, cuman karena kita anggap bacaan itu cuman simbol doang ya. Jadi kurang penghayatan. Makanya kadang-kadang habis sholat doa lagi, lama lagi doanya. Padahal doa di dalam sholat kalau kita maksimalkan aja luar biasa. Nanti doa setelah sholat jadi nggak terlalu lama. Ini karena sholatnya teragak-ragak, tahu teragak-ragak? Iya, tegere-gere. Tegere-gere itu apa tegere-gere? Buru-buru. Iya, terus dia habis itu apa namanya zikir, dia doa lama. Tadi aja waktu sholat itu doanya yang bener, bacaannya yang bener. Kan bacaan yang paling afdol adalah bacaan pada waktu sholat. Doa yang paling afdol adalah doa di dalam sholat. Jadi kalau Anda tanya baca zikir yang paling afdol itu apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran yang paling afdol kapan? Pada waktu kita sholat. Begitu juga doa yang paling afdol, doa di dalam sholat. Jadi kita kadang-kadang udah pokoknya sholatnya cepat, ntar habis sholat baru apa namanya doa lagi. Akhirnya doanya lama belum kelar, belum tuntas, pakai doa kedua. Doa kedua masih kurang, pakai doa 3. Iya, doa ketiga masih kurang juga, tambahin lagi doa apa namanya? Iya, keempat. Iya. Ya, jadi keburu apa namanya itu? Pucung gabusnya keburu apa? Keburu adem. Jadi maksimalkan aja tuh sholat kita, bacaan-bacaan di dalam sholat. Setelah sholat kita apa namanya zikir, istighfar, baca doa. Jadi doanya nggak terlalu apa? Nggak terlalu panjang tuh. Jadi kadang-kadang doa yang terlalu panjang itu yang bikin jadi apa namanya? Jadi bikin orang kadang-kadang muskil. Apa itu muskil? Iya, bermasalah. Angkat tangan lama banget, udah mau diturunin, dia masih apa namanya? Baca doa, mau diangkat terus udah kagak kuat. Ya. Jadi ya. Akhirnya diikat nih. Akhirnya diikat ya. Jadi ya apa namanya, jangan terlalu lama lah ya. Ya. Orang apa namanya khutbah Jumat aja kata Nabi nggak boleh lama-lama. Itu khutbah Jumat yang menjadi apa namanya ya salah satu dari apa namanya ya rukun ya. Rukun apa namanya Jumat yang menjadi rukun aja ya. Itu kalau khutbah jangan apa lama-lama. Bedain khutbah Jumat dengan ceramah di luar khutbah. Maca khutbah Jumat pakai yang saya hormati ketua LMK, nah, ketua RW, nggak perlu. Kalau khutbah Jumat nggak perlu apa namanya ya, nggak perlu disebut, semuanya disebut ya. Kalau ya jadi kalau khutbah Jumat singkat ya tapi singkat juga artinya apa, memuat rukun-rukun khutbah tuh. Wa'udda nafsaka minal mauta. Wa'udda, ada ya'uddu, madda yamudu, mudda, udda. Adad itu bilangan, hitung. Wa'udda nafsaka, hitunglah dirimu, minal mauta, dari orang-orang yang mati. Dari orang-orang yang mati. Apa yang dimaksud udda nafsaka minal mauta? Jadi kita harus punya keyakinan ya, di antara orang-orang yang mati kita termasuk salah satunya. Seandainya besok ada yang mati, kita harus menganggap jangan-jangan diri saya yang mati itu. Seandainya besok pagi ada orang yang meninggal, kita harus hitung diri kita termasuk orang yang meninggal. Artinya apa? Jangan-jangan kalau besok ada yang meninggal, saya itu yang mati.
Sehingga apa? Sehingga kita melakukan persiapan seoptimal mungkin. Jangan kita anggap kalau ada orang yang meninggal kita masih lama. Ada pengumuman nih, orang meninggal dunia, siapa? Si Anu. Kirain si Anu yang sakit tuh. Padahal yang sakit si A. Kok yang mati apa namanya? Si B. Seakan-akan mati itu nggak nyasar dirinya. Tuh. Seandainya kita nggak mati, ya alhamdulillah. Seandainya kita mati, kita sudah melakukan apa? Persiapan. Makanya kalau kita sholat, semangat kita diajarkan oleh ulama. Kita mau sholat nih, semangatnya aja. Ini sholat terakhir kita. Tuh. Jadi kalau semangatnya sholat yang terakhir, pasti kita sholatnya bener-bener. Makanya ulama ngajarin kita begini, ya. La tarju fi'lal khairi minka ila ghad, la'alla ghadan ya'ti wa anta faqid. Kalau Anda bisa berbuat baik hari ini, jangan tunda sampai besok. Kenapa? La'alla ghadan ya'ti. Besok bisa saja masih ada, wa anta faqid, tapi kamunya udah nggak ada. Nah, kita lanjutkan. Wal yahzar minal i'jabi bil amali. Wal yahzar minal i'jab. Dan hendaklah seorang itu hati-hati minal i'jab, dari sifat ujub, bil amali, dengan amal yang dia kerjakan. Fa innahu min a'zamil afati. Maka sesungguhnya sifat ujub itu termasuk bencana yang paling besar, wa ahbatil a'mali, dan perbuatan yang bisa menghapus tuh pahala kebaikan kita. Hati-hati jangan ujub. Ya, ujub itu membanggakan diri. Hati-hati tuh. Karena membanggakan diri dengan kebaikan yang sudah kita lakukan, bisa jadi pahala dari amal perbuatan kita itu terhapus. Oh, ini musola, kalau bukan gua kagak jadi nih. Itu namanya ujub. Padahal kalau kita baca Al-Quran, Al-Quran tuh surah pertama Al-Fatihah, surah terakhir surah apa? An-Nas. Surah Al-Fatihah awalnya apa? Dalam mazhab Syafi'i apa? Bismillah. Bismillah itu harokatnya apa? Ba, kasroh. Surah An-Nas terakhirnya harokatnya apa? Kasroh. Artinya memang ketika kita belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, kita harus menjadi manusia-manusia yang tawadu. Dan orang yang ngerti Al-Quran pun juga endingnya akhirnya harus menjadi manusia yang tawadu, nggak boleh sombong, nggak boleh ujub dia. Karena harokat awalnya kasroh, harokat akhirnya juga kasroh. Kita boleh saja mengambil ibrah dari apa namanya harokat awal dan harokat akhir yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jangan sombong, hafal 30 juz, sombong. Berarti esensi dari ayat-ayat Al-Quran yang 6.000 lebih isinya di dalam Al-Quran itu belum dia dapatkan. Karena seluruh ibadah intinya adalah membentuk kita menjadi manusia yang tawadu. Iblis itu diusir oleh Allah dari surga karena nggak tawadu, sombong dia, disuruh sujud. Kalau kita ya disuruh sujud, ayo kita sujud, tawadu. Makanya harus diambil tuh ibrah, pelajaran dari harokat awal pada ya Al-Quran dan harokat akhir. Cuma kadang-kadang karena bacanya di wakaf, jadi harokatnya nggak kebaca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas tuh. Ya, padahal harokatnya wajib kasroh itu.
Jangan mentang-mentang Anda jadi tukang nasi, bacanya apa namanya? Nasi mulu. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi, min syarril waswasil khonnasi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi, minal jinnati wan nasi. Ya, ditanya sama temennya, kok bacanya nasi, biar dagangan nasi uduk gua lancar. Ya. Ini namanya apa namanya? Namanya dalil apa ini namanya? Iya. Dalil katro apa dalil apa ini? Dalil dicari-cari ya. Iya. Sama juga orang buka pintu susah. Dibaca tuh alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Iya. Bi ashabil fil. Ngapa baca alam taro? Pintunya ketutup biar terbuka katanya. Lah, ini kagak ada urusannya ya. Ini namanya orang nyari dalil semau-maunya dia, tuh ya. Tuh. Jadi harus dipahami benar, semua esensi ibadah itu kembalinya kepada apa? Tawadhu, nggak boleh ujub. Makanya Nabi ngajarin wal yahzar, ya. Hati-hati kata Nabi. Minal i'jabi bil amal, ujub dengan amal perbuatan kita, karena kita harus ingat sejarah ya, iblis ya dilaknat, dikutuk karena apa? Karena apa namanya? Karena tidak tawadu, ikut perintah Allah.